Perbedaan antara keris tumenggung dengan keris sempaner itu ada dua. Pertama, jika sempaner itu, yang perbedaannya saja saya jelaskan ya. Sempaner itu tidak mempunyai serawean. Kemudian sempaner itu memakai tingil. Tingil artinya centil satu. Tidak memakai greneng. Greneng itu ukir-ukir yang kayak huruf do, huruf aksara Jawa di sini. Ya. Sempaner juga memakai tikel alis. Ya. Kadang orang menamakan sempaner tapi tidak ada tikel alisnya. Kemungkinan besar itu adalah keris Kanda Basuki, sahabat pusaka Jawa ya. Jadi yang namanya sempaner itu harus ada tikel alisnya di sini. Kerisnya lurus. Kadang orang lihat keris lurus terus kembang kacang jalin langsung bilang sempaner. Ya. Kalau kita berpatokan pada buku dapur ya, karangan dari Putra PB10 ya, dan juga di buku ensiklopedi keris karangan Bapak Bambang Harsisnuksmo ya, memang ada di pakem itu sempaner itu ada tikel alisnya, bukan yang polos. Kalau yang polos Kanda Basuki. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian yang paling mirip dengan dapur tumenggung adalah keris mesem. Keris mesem sama, memakai greneng, memakai serawean, pejetan, lambe gajah, jalen, kembang kacang ya. Tapi yang membedakan antara mesem adalah mesem lambe gajahnya 2, kalau tumenggung lambe gajahnya 1. Nah, itu sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta diberikan nikmat kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan maupun musibah gempa ataupun musibah penyakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena sabar dalam menerima qadarullah berupa penyakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang pailit ekonominya, susah mencari rezeki, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dibukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Karena kalau berkah itu pasti sampai ke anak cucu. Sahabat pusaka Jawa, tidak cuma sahabat pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, tapi teman-teman sahabat pusaka Jawa, handai tolan sahabat pusaka Jawa pun sama saya doakan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka ya berdapur keris lurus yang memang jarang orang mempunyai, gampang-gampang susah untuk memilikinya. Dan juga dapur keris ini banyak orang yang kurang teliti sehingga salah menamakannya, karena ada 3 jenis keris yang hampir sama, yaitu pertama dapur keris tumenggung, mesem, dan sempaner. Dan kali ini saya akan membabar satu bilah keris berdapur tumenggung. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara keris tumenggung dengan mesem, keris tumenggung dengan sempaner atau sepaner ya sahabat pusaka Jawa, atau sempana bener. Nah, sahabat pusaka Jawa, seperti biasa sebelum kita babar tentang pusakanya, kita babar juga tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Branggah Ngayogyakarta dan motifnya, jenisnya, wondonya itu ikutnya mangkuratan. Sahabat pusaka Jawa, ini Branggah mangkuratan. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok buton motif bunga ya. Kemudian untuk kayunya ini seperti kayu apa ya? Seperti kayu
kalau kita melihat seratnya ini seperti kayu jati, sahabat pusaka Jawa. Seperti kayu jati. Nah, kalau untuk handle-nya ini jenisnya adalah handle paku buanan. Ya, handle sendiri yang dari Jogja kan ada 6 jenisnya. Yang pertama adalah handle paku buanan, yang kedua adalah mangkuratan, yang ketiga adalah handle kerajaan, yang keempat adalah banaran, kemudian yang kelima adalah taman, kemudian yang keenam adalah taman ngabehan. Coba tak hitung lagi lah. Paku buanan, ya, mangkuratan, banaran, kerajaan, taman ngabehan, betul. 6. Ya, sahabat pusaka Jawa ada 6. Nah, mungkin kalau Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho, bukan zaman bahasa kalau Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho, saya bisa membabar jenis-jenis handle yang dari Jogja dan juga dari Solo, ya sahabat pusaka Jawa, juga jenis-jenis warongko, ya karena warongko juga banyak jenisnya, yang Brangah Jogja, Brangah, ya Brangah Jogja banyak jenisnya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kalau kita lihat apa ini mendaknya, ini adalah mendak bejen, sahabat pusaka. Ini mendaknya bejen, kelihatan nggak? Nah, sahabat pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya ceritakan, ini biasa kalau sudah pakai plastik begini artinya sudah diwarangi. Ini asal usul pusaka ini dari Brebes Selatan, tapi selatannya ke barat. Yang kalau di jalan terus tembusnya ke Kuningan. Ini dari Banjarharjo. Ori dari kampung, sahabat pusaka Jawa. Ini pendoknya saya ganti. Kalau yang aslinya itu memakai kain gubet di kain, wis. Begitu saya lihat fotonya, bilangnya oke. Deal. Kemudian apalagi? Ini ya, kayunya, handle-nya ini kayunya juga baru, sahabat pusaka Jawa. Ini handle-nya saya ganti karena handle yang lama rusak ya, kurang bagus. Ini kayunya kayaknya sono keling, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita review ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya. Ciri-ciri dari dapur keris Tumenggung adalah bilahnya lurus, memakai kembang kacang. Tapi ini kembang kacangnya nguku bimo. Sedangkan kembang kacang kan ada 3, ada 4 kali ya. Kembang kacang pertama pokok itu lebih pendek daripada nguku bimo. Ini tak taruh di jidat biar kelihatan tuh ya. Nguku bimo seperti kukunya Bima atau Werkudara, tokoh pewayangan. Kemudian yang ketiga gelung wayang, yang gelung begini kentur sini ya. Kemudian ada yang sekar kacang atau kembang kacang yang bungkem, yang menempel pada bila, langsung set gini nempel. Nah, sahabat pusaka Jawa, pertama adalah ciri-ciri dari Tumenggung adalah tadi memakai sekar kacang, memakai jalen. Di sini ada satu centilan di bawah kembang kacang, namanya jalen. Di bawah ini yang ini namanya lambe gajah. Dan ini lambe gajahnya 1, sahabat pusaka Jawa. Kalau Tumenggung lambe gajahnya 1. Memakai tikel alis, ini jelas ada tikel alisnya kalau diraba. Waktu sebelum diwarangi kelihatan, tapi setelah diwarangi karena seperti ini samar karena tertutup dengan pamor. Ini ada tikel alisnya. Memakai pejetan, memakai serawean, juga memakai greneng. Ini grenengnya karena sudah lama jadi aus, sahabat pusaka Jawa. Nah, perbedaan antara perbedaan antara keris Tumenggung dengan keris sempaner itu ada 2. Pertama, jika sempaner itu, yang perbedaannya saja saya jelaskan ya. Sempaner itu tidak mempunyai serawean. Kemudian sempaner itu memakai tingil. Tingil artinya centil 1. Tidak memakai greneng. Greneng itu
ukir yang kayak huruf do, huruf aksara Jawa di sini. Ya. Sempaner juga memakai tikel alis. Ya. Kadang orang menamakan sempaner tapi tidak ada tikel alisnya. Kemungkinan besar itu adalah keris Kanda Basuki, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi yang namanya sempaner itu harus ada tikel alisnya di sini. Kerisnya lurus. Kadang orang lihat keris lurus terus kembang kacang jalin langsung bilang sempaner. Ya. Kalau kita berpatokan pada buku dapur ya, karangan dari Putra PB10 ya, dan juga di buku ensiklopedi keris karangan Bapak Bambang Harsisnuksmo ya, memang ada di pakem itu sempaner itu ada tikel alisnya, bukan yang polos. Kalau yang polos Kanda Basuki. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian yang paling mirip dengan dapur Tumenggung adalah keris mesem. Keris mesem sama, memakai gerendeng, memakai serawean, pejetan, lambe gajah, jalen, kembang kacang ya. Tapi yang membedakan antara mesem adalah mesem lambe gajahnya 2, kalau Tumenggung lambe gajahnya 1. Nah, itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada sudah jelas ya tadi. Jadi perbedaan antara keris sempaner dengan keris Tumenggung, jika sempaner tidak memakai serawean, serawean itu garis di sini nih. Nah, ini namanya serawean. Ini kalau diraba kelihatan nih. Serawean garis di sini. Nah, ke atas ini nih. Ini serawean. Kalau sempaner tidak memakai serawean, di gini rata. Ya, kemudian sempaner memakai tingil, tidak memakai gerendeng. Nah, dengan perbedaan dengan keris mesem adalah cuman satu, yaitu di lambe gajah keris mesem lambe gajahnya 2, keris sempaner lambe gajahnya keris Tumenggung lambe gajahnya 1 ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk lihat gonjonya, kita lihat gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini gonjonya. Gonjonya ini adalah seperti gonjo batok pengkurep atau sebit rontal. Kita lihat dari sini terus ke belakangnya agak ke bawah. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan saya belum pernah menjelaskan bahwasanya selain gonjo ada yang 6 jenis itu, gonjo yang berpamor melumah dan berpamor miring juga ada namanya. Ya, ini kan jenisnya gonjonya adalah gonjo batok pengkurep ya, atau sebit rontal lah ya. Kemudian kalau gonjo yang berpamor melumah seperti ini ya, ini kan pamornya sama dengan bilanya, artinya keris ini ori. Ya, walaupun ada yang berpamor gonjo yang wulung ya, yang tidak berpamor bukan tentu ori, tapi kalau banyak nanti pembabarannya banyak ya. Nah, kalau gonjo yang berpamor melumah seperti ini namanya gonjo sekar. Nah, kalau gonjo yang berpamor miring seperti pamor blarak sineret, terus pamor kendit mimang, itu namanya gonjo mas kumambang. Ya. Jadi gonjo kalau yang berpamor melumah ya seperti ini ya, ini itu namanya gonjo sekar. Kalau yang berpamor miring namanya gonjo mas kumambang. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bilahnya ini, sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya ngodo-odo, memakai ada-ada seperti gigir sapi. Ini kalau diraba ini seperti gigir sapi. Ini bagus. Ini keris dari kampung tapi menurut saya istimewa karena utuh. Kemudian kita lihat tentang pamornya. Nah, ini pamornya adalah Wahyu Tumurun, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini Wahyu Tumurun, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat. Nah, ini ada bulatan seperti, ada yang mengatakan melinjon, ya, melinjon seperti buah melinjo. Ini turun ke bawah. Nah, dari atas begini. Ya. Wahyu Tumurun sendiri artinya secara harfiah turunnya wahyu atau sasmito gaib. Wahyu Tumurun. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari
pamor wahyu tumurun adalah agar si pemilik keris lebih cepat menangkap atau intuisinya tajam tentang peluang, tentang kepangkatan atau jabatan. Jadi dengan pamor wahyu tumurun itu si pemilik itu, doa dari sang empu adalah si pemilik menjadi tajam intuisinya, feelingnya tajam ketika menangkap peluang. Tentunya peluang di sini yaitu peluang yang bagus, ya, peluang untuk kederajatan, peluang entah itu jabatan. Kalau seorang pedagang dia bisa feelingnya tajam, kita bakal simpan ramai lebaran ini, jualannya ini nih, kayak gitu. Nah kalau yang menjadi pegawai, aduh kayaknya ini nggak lama akan ada pergeseran jabatan dan jabatannya paling di sini, saya harus mempersiapkan agar saya bisa menduduki jabatan itu dengan prestasi maupun pekerjaan yang baik. Seperti itu ya. Karena orang ketika mempunyai satu intuisi atau feeling yang lebih, itu jika bisa memahaminya itu enak. Apalagi sangat sangat bagus sekali untuk para pebisnis. Saya sendiri kan orang jualan ya. Ketika kita feelingnya bagus, feeling bagus bisa dilihat dari kita sering up to date terhadap informasi. Kadang ada yang tidak, ada yang memang melalui isyarah seperti itu. Ya, jadi diharapkan si pemilik dari dapur keris wahyu tumurun adalah intuisinya tajam dan bisa mendapatkan satu isyarah lebih cepat daripada yang lain. Ya, baik itu tentang kepangkatan ataupun jabatan, ataupun ya kalau kepangkatan dan jabatannya pastinya hubungannya dengan derajat. Ya, derajat. Karena manusia kan, namanya manusia hidup di dunia kan pasti membutuhkan satu satu kenyamanan. Biasanya nyaman itu walaupun tidak cuma di harta, tapi ketika kita mencapai sesuatu yang diinginkan atau di atas rata-rata manusia, ya kita biasanya enak, enjoy. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari lurus ya, keris lurus tuah atau angsarnya adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman, agar si pemilik itu tidak melenceng dari norma agama maupun norma pemerintahan. Sahabat Pusaka Jawa, karena begini, kita hidup kan pengennya nyaman. Kalau hidup dengan nyamannya berarti kita tidak banyak melanggar aturan-aturan agama maupun aturan-aturan bernegara. Ya, nanti saya jelaskan tentang ini kan tadi sudah saya jelaskan tuah atau angsar atau makna filosofi dari pamornya, kemudian dari dapur keris lurus. Sekarang kita bahas tentang makna dan filosofi dari tumenggung, dapurnya. Tumenggung sendiri ada yang mengatakan adalah tumindake meneng lan agung. Perilakunya, perbuatannya itu tidak banyak tingkah, diem tapi banyak bekerja. Agung merupakan perwatakan dari seseorang itu, yaitu orangnya agung. Bagaimana orangnya berwibawa, perbuatannya bagus. Ya, karena agung itu ketika orang mendapatkan predikat perwatak agung itu melihat dari perilakunya yang bagus, suka menolong orang, kemudian tidak banyak omong, tidak banyak suka membuat onar di masyarakat, suka menolong, ya itu nanti akan tercipta satu bentuk watak yang agung. Orangnya rajin ibadah, welas asih. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tumenggung sendiri kalau kita hubungkan dengan kepangkatan, di kerajaan kan ada pangkat tumenggung. Tumenggung juga pangkat yang lumayan tinggi. Jadi dapur tumenggung diharapkan si pemilik dari dapur tumenggung itu mempunyai orangnya adalah lebih banyak bekerja, ya, tidak gusuk tapi slow, santai tapi dia bekerja, dan mempunyai perwatakan yang bagus, yang agung. Ya sahabat Pusaka Jawa, nanti kita bisa rangkum lah ya, nanti kita rangkum. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, dengan besinya yang ini lumer artinya diraba halus, ini diraba halus.
kemudian pamornya yang menancap pada bilah andes, kemudian ini bilahnya yang dari bawah ke atas semakin ramping dan meruncing, ya. Kemudian kalau dilihat dari gonjonya, ini gonjonya, ya, gonjonya yang kecil, cirah cicaknya pendek. Ini estimasi adalah Mojopahit, estimasi Mojopahit. Nah, kita ukurlah, kita mumpung ini kita ukur bilahnya biar sahabat pusaka Jawa ketika melihat video ini bisa tahu ukuran bilahnya. Panjang bilah dari gonjo sampai ke atas 35 cm, lebarnya 2 cm. Nah, ciri-ciri dari Mojopahit biasanya seperti itu. Panjang bilah 35, ada yang mengatakan 36 cm, lebarnya 2 cm. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kehijauan. Ini selorok besinya hitam kehijauan. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari keris Tumenggung ini, ya, keris Tumenggung ini, besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal dari keris ini adalah yang memegang keris ini menjadi orang yang besar. Tidak cuma besar saja, tetapi dia juga mempunyai perwatakan yang agung. Ya, untuk menjadi orang yang besar maka ditopang dengan pamor wahyu tumurun, karena pamor wahyu tumurun adalah agar si pemilik itu dapat menangkap atau lebih peka terinstingnya atau feelingnya atau intuisinya terhadap segala peluang yang ada yang berupa kederajatan. Kederajatan bisa jabatan, pangkat, ya sahabat pusaka. Karena wahyu tumurun kan artinya adalah wahyu yang turun atau sasmito gaib yang turun kepada seseorang. Ya. Nah, tadi itu saya sampaikan. Jadi ini Tumenggung sendiri di kerajaan itu satu jabatan, ya, yang lumayan tinggi. Kemudian Tumenggung, kalau ada yang mengatakan tumindake menenglan agung, artinya perbuatannya adalah tidak banyak bikin huru hara, diam tapi bekerja, dan perwatakannya agung adalah agung perwatakan para kesatria, yaitu suka membela yang benar, kemudian membantu yang tidak mampu, kemudian bijaksana, ya, kemudian apalagi pemberani, ya. Nah, ke sahabat pusaka Jawa, jadi diharapkan si pemilik ini dari doa sang empu adalah menjadi orang yang besar dan mempunyai perwatakan yang bagus, ya. Kalau dikatakan ini cocok buat siapa, Mas? Ya cocok buat orang yang ingin, bahasanya, yang mempunyai di karir, ya di karir, entah pemerintahan, entah di perusahaan, ya cocok. Kenapa? Karena di sini disematkan art wahyu tumurun agar orangnya lebih peka ketika membaca satu peluang, entah itu di perusahaan, entah itu di bekerja sebagai di pemerintahan. Kemudian yang pedagang pun bisa dipakai, karena apa? Karena di sini agar lebih peka kepada peluang, kederajatan. Derajat kan tidak cuma jabatan. Ketika orang itu rezekinya banyak, ya kan, pandai mencapai peluang, seorang pedagang jualannya ramai, kan derajatnya juga naik, ya. Nah, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat pusaka Jawa ingin merequest nama dapur, silahkan kolom di komentar kolom. Kemudian jika sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.